Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pasar efek yang efisien. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Ervina Setiawati, NPM 1701020064. Yang kedua, Laras Dian Arifah, NPM 1701020065. Yang ketiga, Karina Puspasari, NPM 1801020075. Selanjutnya, di sini saya Ervina Setiawati akan menerangkan tentang teori pasar efisien. Jadi, teori pasar efisien memprediksikan bahwa harga sekuritas yang merupakan interaksi dari investor-investor yang memiliki beberapa sifat pembanding. Teori ini menyimpulkan bahwa harga secara langsung merefleksikan keseluruhan kemampuan untuk memproses informasi dan pengetahuan dari para investor. Teori pasar sekuritas yang efisien adalah tempat untuk memulai ketika mempertimbangkan efek pada harga keamanan ketika investor khawatir tentang informasi orang dalam. Teori pasar efisien memiliki implikasi yang penting bagi akuntansi keuangan, yaitu konsep pengungkapan penuh dan eksistensi dari asimetri informasi. Konsep pengungkapan penuh yaitu efisien mengimplikasikan bahwa isi informasi yang disclosure bernilai bagi pasar. Informasi dapat ditentukan secara mudah dalam catatan kaki dan pengungkapan tambahan dalam laporan keuangan. Kemudian eksistensi dari asimetri informasi yaitu akuntansi merupakan sebuah mekanisme terjadinya pertukaran informasi yang relevan dari dalam keluar perusahaan. Kemudian, dalam teori efisien, akuntansi dipandang bersaing dengan sumber informasi lain seperti media berita, analisis keuangan, bahkan harga pasar itu sendiri. Sebagai sarana menginformasikan investor, akuntansi akan bertahan jika bermanfaat, tepat waktu, dan hemat biaya relatif terhadap sumber lain. Teori pasar sekuritas yang efisien juga mengingatkan pada alasan utama adanya akuntansi, yaitu informasi asimetri. Selanjutnya, ada pengertian pasar sekuritas efisien. Jadi, pasar sekuritas efisien adalah di mana harga sekuritas yang diperdagangkan dalam pasar tersebut benar-benar menunjukkan semua informasi yang dapat diketahui oleh publik mengenai sekuritas yang diperdagangkan. Investor yang telah diberikan informasi akan bergerak cepat ketika menerima informasi baru. Ketika sejumlah informasi berperilaku seperti ini, maka pasar menjadi efisien. Selanjutnya, terdapat 3 implikasi utama yang perlu diperhatikan dalam pasar sekuritas efisien. Yang pertama yaitu harga pasar merupakan informasi yang dapat diketahui oleh publik. Definisi ini tidak mengizinkan adanya insiden informasi. Yang kedua yaitu efisien pasar merupakan konsep yang relatif. Pasar efisien sangat relatif dengan informasi yang tersedia bagi publik mengenai saham yang diperdagangkan. Hal ini menyatakan bahwa bila ada informasi baru mengenai perusahaan, maka harga pasar akan segera disesuaikan dengan informasi tersebut. Kemudian yang ketiga, investasi merupakan permainan yang adil, pasar dalam keadaan efisien. Hal ini berarti bahwa investor tidak dapat mengharapkan
pengambilan yang berlebihan dari sekuritas atau portofolio melebihi pengembalian normalnya, di mana pengembalian normal tersebut mengandung resiko. Selanjutnya, implikasi pasar sekuritas yang efisien untuk pelaporan keuangan. Di sini terdapat 4 implikasi utama dari pasar sekuritas efisien untuk pelaporan keuangan. Yang pertama yaitu pasar sekuritas efisien selalu berkaitan dengan pengungkapan penuh. Jika manajemen perusahaan memiliki informasi relevan tentang perusahaan dan jika informasi diungkapkan dengan sedikit atau no cost, manajemen harus bisa mengungkapkan informasi tersebut atas dasar waktu. Jika tidak, maka hal tersebut memastikan bahwa informasi siap diketahui investor dari sumber lainnya. Yang kedua yaitu kebijakan akuntansi yang diadopsi oleh perusahaan tidak berdampak pada harga sekuritas selama kebijakan tersebut tidak memberikan efek perbedaan cash flow. Kebijakan khusus yang digunakan diungkapkan dan diinformasikan sesuai yang diberikan, sehingga pembaca dapat membandingkan antara kebijakan yang berbeda-beda tersebut. Kemudian yang ketiga, efisien pasar mengimplikasikan bahwa perusahaan tidak seharusnya terlalu berkonsentrasi pada investor naif, yaitu bahwa informasi laporan keuangan tidak perlu dipresentasikan secara sederhana, sehingga semua investor dapat dimengerti. Karena jika sejumlah investor mengerti tentang informasi yang diungkapkan, hal tersebut cukup untuk meyakinkan bahwa harga pasar saham adalah sama dengan jika semua investor mengerti akan pengungkapan tersebut. Yang keempat, akuntan harus bisa menyediakan informasi yang berguna. Jadi, akuntan bersaing dengan penyedia layanan informasi lainnya, seperti situs web, pengungkapan oleh manajemen, dan berbagai lembaga keuangan. Akuntan harus bisa menyediakan informasi yang bermanfaat, karena jika akuntan tidak memberikan informasi yang bermanfaat dan hemat biaya, maka peran fungsi akuntansi akan menurun seiring waktu sebagai sumber informasi lainnya mengambil alih dan akuntan tidak memiliki hak yang melekat untuk bertahan di pasar yang kompetitif untuk informasi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Irvina, yaitu keinformatifan harga. Dalam keinformatifan harga itu terdapat ketidakkonsisten yang logis. Efisien menyeratkan bahwa harga pasar dari sekuritas sepenuhnya mencerminkan mengenai keakuratan informasi yang ada di publik mengenai sekuritas tersebut. Hal yang mendorong harga pasar untuk mencerminkan karakteristik fully reflect adalah tindakan yang dilakukan oleh investor yang selalu berusaha untuk memperoleh dan mengelola informasi sehingga dapat membuat keputusan menjual atau membeli sekuritas tersebut. Ketidakkonsistenan logis adalah jika harga sepenuhnya mencerminkan informasi yang tersedia, tidak ada motivasi bagi investor untuk memperoleh informasi, maka harga tidak akan sepenuhnya mencerminkan informasi yang tersedia. Sehingga jalan keluar yang umum dari ketidakkonsistenan adalah dengan mengakui adanya sumber permintaan dan penawaran untuk sekuritas selain membeli atau menjual yang rasional investor yang terinformasi. Proses pembentukan harga di pasar sekuritas jauh lebih kompleks dibandingkan dengan kemampuan harga pasar dalam mengolah informasi yang berasal dari perbedaan individu yang ada. Selanjutnya model biaya kapital. Yang pertama itu terdapat model penetapan harga aset modal. Untuk meresmikan hubungan antara harga pasar yang efisien, keamanan, risikonya, dan tingkat pengembalian yang diharapkan pada keamanan itu, maka dilakukannya dengan sarana model penentuan harga aset modal sublinter yang terkenal. Yang pertama itu perlu beberapa pendahuluan. Tentukan RJT, tingkat pengembalian bersih atas saham perusahaan C untuk periode waktu T sebagai berikut.
RJT sama dengan PJT plus DJT min PJ, T-1 per PJ, T-1 yang sama dengan PJT plus DJT per PJ, T-1 min 1, di mana PJT adalah harga pasar dari saham perusahaan J pada akhir periode T, kemudian DJT adalah dividen yang dibayarkan oleh perusahaan J selama periode T, dan yang terakhir PJ min T-1 adalah harga pasar dari saham perusahaan J pada awal periode T. Ini adalah versi tingkat pengembalian mengingat bahwa harga pasar pembukaan dikurangi dalam pembilang, maka dapat mendefinisikan tingkat pengembalian kotor sebagai berikut. 1 plus RJT sama dengan PJT plus DJT per PJ min T1. Selanjutnya, pertimbangan sebuah ekonomi dengan sejumlah besar investor yang rasional dan menolak resiko, maka diasumsikan bahwa ada aset bebas resiko dalam perekonomian. Dengan pengembalian R untuk periode T menganggap juga bahwa pasar keamanan efisien dan biaya transaksi 0. Kemudian lintar CAPM menunjukkan hal sebagai berikut. E dalam kurung RJT tutup kurung sama dengan RF dalam kurung 1 min BJ tutup kurung plus BJE dalam kurung RMT tutup kurung. Selanjutnya yang kedua, kritik terhadap model penetapan harga aset modal. Asumsi yang mendasari CAPM itu yang pertama, CAPM mengasumsikan ekspektasi rasional, yang artinya investor diasumsikan tahu peta saham yang dapat dianggap sebagai parameter keputusan dasar yang tidak diketahui. Kedua, CAPM tidak mempertimbangkan bahwa pasar sekuritas dapat mengandung rasional investor dengan berbagai tingkat kecanggihan. Namun pada kenyataannya, keamanan ikatan pasar mengandung lebih dari satu kelas investor rasional. Bertentangan dengan kenyataan ini, CAPM mengasumsikan pengetahuan umum. Yang ketiga, yang terakhir, sebagaimana disebutkan, CAPM mengasumsikan bahwa biaya transaksi pembelian dan penjualan sekuritas adalah 0. Artinya, mengasumsikan pasar sangat likuid, namun secara realistis, pasar tidak sepenuhnya likuid. Selalu ada biaya membeli dan menjual saham. Akhirnya, CAPM mengasumsikan rasionalitas investor. Baik, kemudian saya akan melanjutkan materi tentang asimetri informasi. Ada dua tipe utama dari asimetri informasi, yaitu adverse selection dan moral hazard. Kekhawatiran investor muncul terhadap adverse selection ketika salah satu partisipan di dalam pasar, yaitu contohnya insider, mengetahui tentang sesuatu, yaitu aset yang diperdagangkan, yang mana partisipan lain atau investor biasa tidak mengetahuinya. Kemudian kekhawatiran investor muncul terhadap moral hazard timbul karena upaya manajer dalam menjalankan perusahaan tidak dapat diamati, sehingga menciptakan kemungkinan bahwa manajer dapat mengabaikan usaha untuk organisasi. Dalam menghadapi asimetri informasi, investor dari luar akan melindungi diri mereka dengan menawarkan harga sekuritas sesuai dengan jumlah kerugian yang diharapkan oleh pengguna informasi, sehingga meningkatkan biaya modal perusahaan. Dalam kasus-kasus khusus, pasar dapat runtuh atau gagal berkembang karena disebabkan asimetri informasi. Tidak ada perusahaan asuransi yang akan menjual kepada investor sebuah ganti rugi untuk pendapatan jika investor mengalami kegagalan. Investor mungkin melakukan diversifikasi setidaknya beberapa risiko estimasi yang muncul dari informasi dari dalam. Bagi beberapa perusahaan, kerugian investor di tangan insider mungkin lebih dari yang diharapkan, sementara kerugian mungkin kurang dari yang diharapkan bagi orang lain. Kemudian ada materi tentang signifikansi secara sosial dari pasar sekuritas yang bekerja dengan baik. Di negara kapitalis ekonomi, pasar sekuritas adalah hal utama yang di dalamnya modal dapat dinaikkan maupun dapat dialokasikan bagi kebutuhan investasi untuk bersaing. Oleh karena itu, secara sosial, bahwa pasar-pasar ini bekerja dengan baik, yaitu jika harga saham mendekati nilai yang fundamental. Kemudian setelah itu, perusahaan-perusahaan akan berinvestasi pada proyek-proyek modal
sampai profitabilitas marginal dari investasi lebih lanjut sama dengan biaya marginal, sehingga menciptakan alokasi modal yang efisien. Pasar akan bekerja dengan baik sejauh investor mempercayai manajer dan insider bahwa kekhawatiran mereka tentang adverse selection tidak akan meningkat. Hal ini merupakan yang diinginkan oleh masyarakat karena modal investasi adalah persediaan yang langka. Kesejahteraan sosial akan meningkat jika persediaan modal yang langka menjadi alternatif yang paling produktif. Kemudian, manfaat sosial dari pasar sekuritas bekerja dengan cukup baik akan tercapai jika dua kondisi tersebut terpenuhi, yaitu yang pertama, jika semua informasi yang berguna tersedia secara umum, setidaknya sampai kemampuan hukuman dan insentif untuk biaya, efektif untuk memotivasi pelaporan berkualitas tinggi. Yang kedua yaitu efisiensi harga pasar sekuritas relatif terhadap informasi yang tersedia secara publik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.